Ngapunten nggih saya anu nggih. Baik, teman-teman sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Khotal iman azanallahu yakum. Insyaallah taala pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan masih di Kitabus Shalah ya. Yaitu bab membahas tentang salat dari kitab Safinatun Najah yang ditulis oleh Syekh Salim Ibn Sumair rahimahullahu taala. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas rukun-rukun salat, ada 17 yang beliau sampaikan. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang niat salat. Seperti biasa nanti saya baca Arabnya, nanti Mas Nanda saya minta bantuannya untuk baca terjemah. Qala al-musannifu Asy-Syaikh Salim Ibn Sumair rahimahullahu taala, an-niyatu thalathatu darajat. Al-awwalu in kanatis salatu fardhan wajib qasdul fi'li wat ta'yinu wal fardiyatu. Wa tsani in kanat nafilatan muaqqatatan karatibatin aw dzati sababin wajib qasdul fi'li wat ta'yin. Wa tsalits in kanat nafilatan wajib qasdul fi'li faqat. Al-fi'lu usalli wa ta'yinu zuhran au asran wal fardiyatu fardhan. Nah, silahkan dibaca Mas Anda terjemahnya. Niat ada 3 tingkatan, yaitu 1. Jika sholat fardu, maka wajib menyengaja berbuat atau dan takyin. Menentukan jenis sholat serta fardiyah, menyatakan kefarduan. 2. Jika sholat sunnah muakkot yang ditentukan waktunya seperti sunnah rawatib atau yang memiliki sebab, maka wajib menyengaja berbuat dan takyin. Dan 3, jika sholat sunnah mutlak atau tidak terikat waktu, maka wajib menyengaja berbuat saja. Yang di bawah juga ya Ustaz? Iya. Yang dimaksud berbuat adalah ucapan usholil, aku sholat, ta'yin adalah ucapan zuhur atau asar, dan fardiyah adalah fardu. Nah, teman-teman sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini penting ketika kita membahas tentang niat, terutama ketika sholat. Ya, apalagi ini apa namanya, rukun yang pertama ya ketika sholat ya. Nah, sholat, niat di dalam sholat itu memiliki 3 tingkatan. Yang pertama, jika itu sholat fardu atau sholat wajib, maka yang harus ada di dalam niat itu ada 3. Ya, yang harus ada di dalam niat itu 3. Yang pertama dikatakan oleh penulis adalah qasdul fi'li. Apa ini maksud qasdul fi'li? Di catatan bawah disebutkan yaitu ucapan usolli. Ya, dia sengaja saya sholat. Nah, ya kalau orang Jawa bilang niat ingsun sholat gitu ya. Ini kalau diucapkan ya, sekali lagi kalau diucapkan. Tapi kalau dalam hati gimana? Ya pakai bahasa apa? Bahasa kita. Bahasa Jawa, bahasa Indonesia, ya saya sholat. Nah, itu qasdul fi'li. Saya sholat. Yang kedua, yang wajib ada dalam sholat fardu ketika niat adalah ta'yin. Sholat apa? Ya, sholat apa? Maka harus ditentukan. Jangan saya sholat. Bodo amat sholat apa terserah ya. Enggak boleh. Harus dita'yin. Dikatakan oleh penulis di sini yang dimaksud ta'yin adalah ucapan zuhur, asar, maghrib, atau isya, atau subuh. Ya. Jadi kalau kita rangkai, niat untuk sholat wajib adalah saya niat sholat zuhur. Ini 2 ya, saya niat sholat zuhur. Itu baru 2. Kemudian yang ketiga adalah wal fardiyah, ya disebutkan fardu ya, kefarduannya. Ya. Sehingga apa? Kalau kita rangkai, niat sholat wajib adalah saya niat sholat zuhur ya, atau saya niat sholat fardu zuhur. Itulah niat sholat. Ya. Jadi ini yang
harus ada dalam hati seseorang ketika dia takbiratul ihram. Allah, saya niat sholat fardu zuhur, saya niat sholat fardu asar, saya niat sholat fardu ya isya, saya niat sholat fardu ya maghrib. Itu yang harus ada dalam hatinya. Sehingga ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu tidak boleh hati kita ngeblank. Ini sholat apa yang, aduh, yang penting takbiratul ihram kemudian sholat. Enggak. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i harus ditentukan. Kenapa? Niat itulah yang membedakan ini sholat zuhur, ini sholat asar, ini sholat maghrib, ini sholat isya. Ini sholat wajib, ini sholat sunnah, ini sholat ya mutlak, ya, sholat sunnah mutlak. Sehingga ya perlu disampaikan kepada siapapun ketika sholat, jangan buru-buru. Makanya ketika seorang dia apa namanya telat misalnya karena sudah iqamah, kemudian ya dia langsung takbir, ini pasti hatinya tidak siap sholat. Dia nggak ngerti mau sholat apa ini, karena apa buru-buru, salah ketinggalan ya ruku sama imamnya. Maka ketika dia berjalan menuju masjid, hatinya ini sudah siap. Oh, ini sholat. Kalau seandainya dia tidak menyiapkan dari awal, maka dia berdiri sejenak. Sambil apa? Sambil ya dia mempersiapkan hatinya. Ya. Makanya para ulama seperti ulama madhab Syafi'i dan madhab Hambali mengatakan talafuz bin niat itu dianjurkan bagi mereka yang hatinya itu susah untuk ya untuk tenang, untuk siap. Makanya orang talafuz niat itu biar apa? Dia tahu loh. Usolli fardhu dhuhri, usolli fardhul asri, usolli fardhul maghribi. Oh iya maghrib ya. Ketika dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu sudah siap hatinya kalau dia mau sholat zuhur. Sudah siap hatinya kalau mau sholat isya. Nah, itu yang dimaksudkan dengan talafuz bin niat. Terus sekali lagi, ini permasalahan khilaf bainal ulama ya. Yang tidak khilaf apa? Di hati. Ya, niat itu dalam hati. Makanya ya, kalau misalnya kita ambil pendapat oh tidak perlu talafuz bin niat, maka dalam hati minimal ada 3 poin ini. Saya niat sholat fardu, tentukan sholatnya apa. Saya niat sholat fardu zuhur. Sudah cukup. Nah, itu yang disebut dengan niat ketika sholat. Tidak hanya semata-mata ya takbiratul ihram kemudian waton sholat ya. Apa namanya? Eh, waton apa bahasa Indonesianya ya? Salah-salah Ustaz. Asal-asalan ya. Asal sholat, tidak asal sholat. Sehingga apa? Ya, sholat yang kita lakukan benar-benar sesuai dengan waktunya. Nah, ini ya bisa dipahami teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau niat sholat fardu, maka 3 poin ini harus ada. Niat untuk sengaja melakukan sholat, kemudian sholatnya ini fardu atau sunnah. Ya, kalau wajib berarti harus ada kata fardu atau wajib boleh ya. Saya sholat wajib zuhur, saya sholat ya zuhur wajib misalnya. Terus dibolak-balik nggak masalah. Yang jelas statusnya sholat itu harus disebutkan. Kemudian takyin, ini sholatnya apa? Jangan ya asal-asalan. Nah, ini kalau sholat wajib. Yang kedua, jika sholatnya sholat sunnah nafilah, di sini ingkanat nafilatan muaqqatatan. Sholat sunnah tapi yang memiliki waktu khusus. Seperti apa? Sholat duha ya. Sholat duha nggak boleh dilakukan di waktu yang lain. Kemudian sholat tahajud ya atau sholat malam ya jelas ya sholat malam ini nggak boleh dilakukan ya kecuali di waktunya, kecuali nanti kodok ya, kalau kodok nanti beda ceritanya. Maka sholat-sholat yang punya waktu atau apa dzati sababin, sholat yang memiliki sebab seperti apa ya, sholat tahiyatul masjid atau misalnya sholat ya Idul Fitri ya atau sholat sunnah yang lainnya, ada sholat gerhana. Ya, ini namanya sholat karena ada sebabnya. Kenapa Anda sholat? Oh, karena ada gerhana matahari. Kenapa Anda sholat? Oh, karena hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Misalnya. Itu namanya dzatus sabab. Nah, kalau sholat sunnahnya model yang pertama ini, itu sholat sunnah yang memiliki sebab, maka cuma ada 2 yang wajib ya disebutkan dalam hati ketika kita takbiratul ihram berniat.
Yaitu apa? Wajib qasdul fi'li wa ta'yin. Cukup apa? Sengaja melakukan sholat dengan kata-kata saya sholat atau saya niat sholat. Wa ta'yin, dan menentukan itu sholat apa. Ya, saya kasih contoh misalnya sholat ya, Id misalnya. Saya niat sholat Id. Ketika Allah Akbar saya niat sholat Id. Udah, selesai. Ya, itu niat untuk sholat nafilah atau sholat sunnah yang ada ikatan waktu atau ada sebabnya. Ya, saya niat sholat duha, saya niat sholat ya tahajud dan lain-lain. Sehingga cukup dua saja. Saya niat sholat plus sholatnya apa? Duhakah, tahajudkah, ya, gerhanakah, dan seterusnya. Tidak perlu dikasih saya niat sholat sunnah ini. Tidak, isinya bukan tidak perlu ya. Tidak wajib ada kata-kata sunnah ketika itu. Ya, karena apa? Ya, di dalam sholat sunnah yang terikat dengan waktu atau memiliki sebab cuma dua yang diwajibkan untuk dihadirkan ketika niat. Yaitu apa? Sengaja melakukan sholat itu dan sholatnya apa. Baik. Ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman. Kalau sholat fardu tadi harus ada kata-kata apa? Fardunya, ya. Harus ada kata-kata fardu atau wajib. Kalau di sholat sunnah enggak. Tidak diwajibkan mengatakan ini sunnah. Enggak. Kalau dia sudah mengatakan saya sholat, ya, saya niat sholat duha. Allahu Akbar. Allah. Makanya sebenarnya, ya, kalau kita lihat ya, niat yang diajarkan di mana? Talafus dulu, kalau teman-teman pernah belajar ya. Usolli fardadz zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu panjang sekali. Ya, itu panjang sekali. Sehingga menyebabkan orang banyak was-was. Coba, pernah nggak ada orang sholat bilang Allah, lama banget. Karena itu dalam hatinya niat ingsun sholat zuhur ya patang rakaat halim madhab ing kiblat halim makmum krono Allah fardu krono Allah taala. Jadi panjang sekali. Nah, kalau salah urutannya nanti ulang. Ini yang muskilah, ini yang menjadi masalah. Padahal di Safinatun Najah dikatakan cukup itu tadi. Ya meskipun ada ulama mengatakan ya disunahkan menyebutkan dia menghadap kiblat, disunahkan dia nanti jumlah rakaatnya disebutkan gitu ya. Tapi tidak wajib. Yang wajib itu apa? Saya niat sholat zuhur fardu. Saya niat sholat fardu asar. Saya niat sholat fardu isya. Itu sudah cukup. Kalau sudah cukup, ngapain kita panjang-panjangin? Malah jadi was-was ya. Ya, masalahnya di masyarakat sebagian ada yang seperti itu. Ya. Dan kita sebagai makmum itu, ngapain sih imam ini lama banget gak selesai ya? Padahal kalau kita lihat di Masjidil Haram atau di tempat-tempat yang lain, imam tuh ya Allahu Akbar langsung jadi, nggak pakai diulang-ulang. Sehingga kalau teman-teman menjumpai sebagian orang yang mengulang-ulang niatnya, bisa jadi dia karena apa? Terlalu panjang. Dan ingat pelajaran Safinatun Najah, cuma 3 loh kalau sholat fardu yang perlu dihadirkan di dalam hati, gitu apa? Sengaja melakukan sholat dengan mengatakan saya niat sholat, kemudian sebutkan fardunya, fardu atau ta'yin dulu nggak apa-apa. Ya. Saya niat sholat zuhur fardu, saya niat sholat fardu zuhur itu sama saja. Nah, kelas. Kemudian kalau niat sholat sunnah, ya cukup sebutkan saya niat sholat duha, saya niat sholat ya taraweh, saya niat sholat apa gitu. Nah, yang terakhir, yang ketiga, ingkanat nafilatan wajib qasdul fi'li faqat. Kalau itu sholatnya sholat sunnah mutlak, apa contoh sholat sunnah mutlak? Teman-teman pernah ketika menunggu khotib, ya, kalau yang azannya 1 ya, kalau azannya 2 agak ini. Yang jelas nunggu khotib itu disunahkan memperbanyak sholat sunnah. Berapa? Semampunya dia. Mau 8, mau 12, mau 16, silahkan. Ya, cuman disebutkan dalam riwayat Nabi atau para sahabat pernah melakukan sampai 8 rakaat. Sampai Nabi SAW datang untuk naik mimbar. Itu sholatnya sholat apa? Sholat sunnah mutlak. Ya, sholat sunnah mutlak. Nah, kalau sholat sunnah mutlak maka
Yang wajib dalam niat itu cuma apa? Qasdul fi'li faqat. Saya niat sholat. Allahu Akbar. Saya niat sholat. Ya udah. Dalam hati kita cuma apa? Mengatakan saya niat sholat. Sehingga membedakan apa? Antara teman-teman berdiri untuk melakukan gerakan yang duniawi atau sholat. Dengan apa? Kata-kata saya niat sholat. Nah, inilah 3 tingkatan dalam niat. Ya, kalau kita lihat sederhana gini, kan mudah ya teman-teman ya masalah niat itu. Yang tidak boleh disepelekan teman-teman. Masa kayak gitu doang. Yang penting kalau kita ikut sama imam gitu ya, waton ngadeg terus apa namanya takbiratul ihram sah gitu. Nggak seperti itu. Ya, karena ya ibadah harus dibedakan antara satu dengan yang lain. Ya, apa bedanya sholat sunnah dengan sholat fardu nanti kalau kita tidak ya ada pembeda dalam niat. Karena niat, fungsi dari niat teman-teman kalau belajar di hadis tentang niat adalah untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain dan membedakan antara apa ibadah yang sunnah dan ibadah yang wajib. Ya. Dan membedakan antara ibadah dan bukan ibadah. Seperti saya pernah sampaikan ketika bahas mandi ya, ada orang mandi junub ya, dia nyemplung di kolam renang ya, tanpa ada niat mandi. Kemudian dia mentas, kemudian nanya, wah saya mandinya sah nggak ya? Kalau saya kira-kira sah nggak ya kalau apa junub terus nyemplung di kolam renang? Anda niat nggak ketika masuk kolam renang? Enggak, ya nggak sah. Ya kalau nyemplung kolam renangnya niat untuk sekalian mandi junub gimana? Sah. Itulah membedakan antara apa? Kebiasaan, adat ya istilah kita adat atau ibadah. Ya, kalau pengen ya jadi ibadah ya diniatkan untuk ibadah seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu yang ya terkait dengan ya an-niyatu salasatu aw salatu darajat. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan syarat takbiratul ihram. Qala al-musannifu Syekh Salim Ibn Sumir rahimahullahu taala, syurutu takbiratil ihrami 16. Syarat takbiratul ihram adalah 12 atau ada 12. Afan. 16 ya, ada 16. Bayangin ya. Ini syarat takbiratul ihram ada 16. Seperti apa? Coba kita lihat ya. Ya. Saya baca dulu ya. Nanti Mas Nanda yang menerjemah. Al-awalu an taqa'a halatal qiyami fil fardi. Wa thani an takuna bil arabiyyah. Wal rabi wa an takuna bil lafdil jalalah wa lafzi akbar. Wal khamis at-tartibu bainal lafdhaini. Wasadis alla yamudda hamzata al-jalalah. Wasabi'ah aw as-sabi' adamu ya maddiba fi akbar ya. Wathamin alla yushaddida alba. Watasi alla yazida wawan sakinatan aw mutaharrikatan bainal kalimatain. Wa al-ashir alla yazida wawan qabla al-jalalah. Wa al-hadi ashara alla yaqifa baina kalimatay takbiri waqfatan tawilatan wala qasiratan. Wa thani ashara ay yusmi'a nafsahu jami'a hurufiha. Wa thalith ashara dukhulul waqti fil muaqqat. Wa rabi' ashar iqa'uha halal istiqbali. Wal khamis ashar alla yukhilla biharfin min hurufiha. Wal akhir ta'khiru takbiratil ma'mumi an takbiratil imam. Saya dibaca Mas Nanda. Syarat takbiratul ihram ada 16, yaitu pertama dibaca saat berdiri dalam sholat fardu. 2 berbahasa Arab, 3 dan 4 berlafaz jalalah Allah dan berlafaz akbar. 5 tertib atau urut antara 2 lafaz tersebut. 6 hamzah jalalah tidak boleh dipanjangkan. 7 Ba, itu huruf ba. bahasa Arab akbar tidak dipanjangkan. Ba akbar ya? Ba Ya, akbar ba tidak pada kata dipanjang. akbar. Kan Ba ada pada akbar ya. Ba pada kata akbar tidak dipanjangkan. 8 ba akbar tidak ditasydid.
9. Tidak ditambah dengan wawu mati atau berharokat di antara dua kata itu. 10. Tidak boleh ditambah wawu sebelum jalalah. 11. Tidak berhenti di antara dua lafaz takbir baik lama atau sebentar. 12. Dirinya mendengar semua huruf-hurufnya. 13. Masuk waktu dalam sholat muwaqqat. 14. Terjadinya sewaktu menghadap kiblat. 15. Tidak mengubah satupun dari huruf-huruf takbir. Dan terakhir mengakhirkan takbir makmum dan takbir imam. Nah, baik. Nomor 1, syarat takbiratul ihram dibaca saat berdiri dalam sholat fardu. Jadi nggak boleh kita masih apa namanya? Misalnya qomat gitu ya. Qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, kita baru bangkit ya, baru misalnya mau menyat gitu ya, belum berdiri sempurna, kemudian sudah Allahu Akbar, nggak boleh. Harus berdiri sempurna terlebih dahulu. Saya kira ini nggak masalah ya. Semuanya sudah ngerti dan semuanya sudah melakukan. Ya. Yang kedua, berbahasa Arab. Nggak boleh diganti dengan ya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Nggak boleh. Harus pakai bahasa Arab. Kemudian poin ketiga dan empat, ya harus berlafaz jalalah, yaitu Allah, dan lafaz akbar. Kenapa ini dibahas? Karena ada dalam mazhab yang lain seperti mazhab Imam Abu Hanifah boleh diganti dengan Allahu Ajal, Allahu A'zam, ya, Allahu A'az. Boleh. Tapi dalam mazhab Syafi'i nggak boleh karena Nabi tidak pernah melakukannya. Ya. Jawaban mereka para ulama Syafi'i apa? Nabi tidak pernah melakukan takbiratul ihram menggunakan kata yang lain selain Allahu Akbar. Makanya nggak sah kalau diganti dengan Allahu A'zam, Allahu Ajal, dan seterusnya. Meskipun maknanya sama. Ajal, A'zam itu kan sama-sama besar ya. Maknanya besar. Tapi nggak boleh. Alasannya apa? Ittiba. Ya. Alasannya ittiba karena Nabi tidak pernah melakukan takbiratul ihram selain itu. Kemudian yang kelima, urut. Nggak boleh dibalik ya. Akbarhu Allah misalnya. Akbarullah. Ya, akbarullah. Nggak boleh. Harus apa? Allahu Akbar. Tidak boleh akbarullah. Saya kira tidak masalah ya sampai di sini. Kemudian yang keenam. Nah, ini yang mungkin ya ada yang melakukannya. Itu apa? Hamzah jalalah tidak boleh dipanjangkan. Gimana contohnya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini nggak boleh. Ya, karena apa? Ini fatal maknanya. Karena apa? Hamzah ketika dipanjangkan maknanya adalah apakah? Ya. Sehingga apa kalau dia bacanya Allahu Akbar, apakah Allah Maha Besar, dia ya rusak tauhidnya. Karena apa? Ragu dengan kemahabesaran Allah. Baik, ini ya. Jadi nggak boleh dipanjangin. Saya kira ya kalau sudah ngaji nggak ada yang apa namanya melakukannya. Jadi biasanya simbah-simbah yang biasanya melakukan. Kemudian yang ketujuh, ba pada kata akbar tidak boleh dipanjangin. Allahu Akbar. Gitu kan hatinya masih niat. Allahu Akbar. Tidak boleh. Ini maknanya juga nanti jadi fatal. Karena akbar dengan ba yang panjang artinya adalah kendang. Atau semacam apa namanya alat musik. Nah, ini kan mengerikan sekali. Allah utawi Allah akbar. Ya. Coba diterjemahkan. Kita saja nggak apa namanya merasa nggak tega untuk mengucapkannya. Kemudian ba pada kata akbar tidak boleh ditasydid. Misalnya Allahu Akbar misalnya. Saya nggak tahu ini cara menggambarkannya ya. Cuma nggak boleh ditasydid. Yang kesembilan tidak ditambah dengan wawu mati atau berharokat di antara dua kata itu. Ya, contohnya gimana? Allahu Akbar. Pernah dengar? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini banyak yang melakukan. Ya, ini masih banyak yang melakukan. Allahu Akbar, bukan huak, tapi huwak. Kan kayak enggak apa namanya? Kayak enggak salah gitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan huwak, tapi huak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ini poin. Penting sekali.
Kalau ini nggak dipenuhi, wah ini jelas nggak sah nanti takbiratul ihramnya. Ya takbiratul ihram rukun loh ini ya. Tidak boleh ya disepelekan. Jadi harus Allahu Akbar, tidak boleh Allahu Akbar. Ya, baik itu mati ataupun sukun. Mati ataupun berharokat atau hidup. Yang ke-10 tidak boleh ditambah waw sebelum jalalah. Contohnya Pak, wallahu akbar. Jadi apa nih? Wallahu akbar. Enggak boleh. Harus apa? Allahu akbar. Makanya orang mengucapkan kata Allah ini juga harus benar. Ada sebagian bacanya Allah. Seolah-olah ada waw. Allah. Nah ini enggak benar. Harusnya Pak, Allah. Enggak ada waw di situ. Adanya lam. Lam yang ditebalkan. Allah. Bukan Allah. Ya, itu nambah waw dan itu ya muskilah. Itu bahaya. Kemudian yang berikutnya, yang ke-11, tidak berhenti antara dua lafaz takbir, baik lama atau sebentar. Misalnya, Allahu Akbar, atau Allah Akbar, Allah Akbar. Tidak boleh, harus nyambung. Allah Akbar. Begitu. Tidak boleh Allah. Berarti apa? Tidak boleh ada jeda. Tidak boleh ada spasi ya kalau pakai bahasa kita. Tidak boleh ada spasinya. Harus apa? Ya, harus nyambung. Gak boleh keputus ya ketika mengucapkannya Allah Akbar misalnya. Gak boleh. Harus apa? Harus nyambung. Kemudian yang ke-12, dirinya mendengar semua huruf-hurufnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dengar. Ya. Dirinya sendiri loh ya. Berarti apa? Tidak boleh dibatin. Allah. Allahnya bunyi. Akbarnya nggak kedengeran di telinga sendiri. Ini nggak sah. Takbiratul ihramnya. Ya, jadi apa? Harus Allahu Akbar itu semuanya terdengar oleh telinganya sendiri. Ingat, telinga sendiri ya. Gak harus keras-keras ya diperdengarkan sama orang lain. Tidak. Ya, kemudian yang ke-13 masuk waktu ya untuk sholat muakkad. Ya, sholat yang memiliki waktu. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya ya. Sholat duha. Jadi takbiratul ihramnya ini apa? Sudah masuk waktu. Kalau di luar waktu ya nggak sah. Yang ke-13 apa? Yang ke-14 terjadi sewaktu menghadap kiblat. Jadi jangan ya masih nyari kiblat kemudian sudah takbir, jangan. Ya, kalau sudah fix kiblatnya baru kita mengucapkan takbiratul ihram. Kemudian yang ke-15 tidak mengubah satupun dari huruf-huruf takbir. Ingat ya, huruf-hurufnya ada hamzah atau alif ya, Allahu Akbar, lam lam, ha, hamzah, kaf, ba dan ro. Tidak boleh diganti yang lain. Ya. Yang terakhir mengakhirkan takbir makmum dari takbir imam. Artinya apa? Takbiratul ihramnya makmum harus telat, tidak boleh bareng sama imam. Jadi kalau bisa teman-teman ketika imam ya belum selesai bar begitu ya, jangan takbir dulu. Jadi apa? Kalau imam sudah Allahu Akbar atau baru Allah, itu aman. Tapi kalau imam baru Allah gitu ya, barnya belum kedengeran, jangan kita langsung Allah juga. Karena bisa jadi bareng nanti. Nah ini nggak sah. Ya, nggak sah jadi makmum. Ya, nggak sah jadi makmum. Makanya harus apa? Perhatikan. Ini imamnya sudah selesai takbirnya belum? Sudah selesai. Nah, lanjut. Dia memulai untuk takbir sebagai seorang makmum. Nah, ini terkait dengan syarat-syarat takbiratul ihram. Ya sebenarnya kalau kita lihat syarat-syaratnya ini kan sudah terpenuhi semuanya insya Allah ya bagi yang ngaji. Tapi bagi orang-orang yang apa mereka nggak ngaji, apalagi nggak perhatian sama huruf Arab, nggak pernah belajar makharijul huruf, sembarangan ya naro-naro wow Allahu Akbar bisa. Ini takbiratul ihramnya nggak sah loh itu. Kalau takbiratul ihramnya nggak sah gimana? Ya salatnya nggak sah. Ini kan mengerikan sekali ya. Ya salat apa namanya takbiratul ihramnya nggak sah, salatnya tidak sah. Nah, selesai untuk syarat-syarat takbiratul ihram. Kemudian yang terakhir pada kesempatan sore hari ini adalah syarat-syarat Al-Fatihah. Jadi ya syarat yang harus dipenuhi ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Baik.
Sekarang modelnya begini aja ya Mas Nanda ya. Saya baca ya, nanti Mas Nanda apa namanya terjemahkan. Ya. Yang pertama, ya qala al-musannifu rahimahullahu taala, syurutu al-Fatihati asyaratun. Syarat Al-Fatihah ada 10. Nah, al-awalu at-tartibu. Yang pertama yaitu tertib. Nah, apa yang dimaksud tertib? Kita sudah bahas ya di bab-bab sebelumnya. Tertib artinya urut. Tidak boleh yang di belakang dikedepankan, yang depan dibelakangkan. Kelas nomor 1, insya Allah tidak ada yang melakukan. Yang nomor 2, al-muwalatu. Yang kedua, muwalah atau urut dan tidak disela. Nah, jadi maksud mualah adalah tanpa jeda. Jadi nggak boleh. Misalnya kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Gomblong dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nggak boleh. Harus nyambung. Ya, itu yang dimaksud dengan mualah. Kalau urut kan jelas ya. Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 7 itu harus tidak boleh ditukar. Tapi kalau mualah itu harus apa? Berkesinambungan. Ya, tidak boleh terjeda. Tidak boleh baca Al-Fatihah karena menghayati gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sambil nangis mungkin ya. Sambil meresapi gitu ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Gak boleh. Sekali gak? Tidak boleh. Kenapa? Harus mualah. Harus apa? Berkesinambungan. Ya, langsung nyambung dengan ayat berikut. Nah, yang ketiga, mura'atu hurufiha. Yang ketiga, mura'atu hurufiha. Yaitu Menjaga hurufnya. ya, menjaga huruf-huruf. Ya. Huruf ain dibaca ain, jangan dibaca ngain. Huruf hamzah dibaca hamzah, jangan dibaca ain atau dibaca yang lain. Ya. Ya. Jadi huruf-hurufnya harus benar. Makanya apa, setiap tahsin, para guru-guru tahsin itu pasti ngasih highlight, ngasih apa namanya? Disuruh apa namanya? Atensi ya. Dinotis. Tolong Al-Fatihah harus benar. Tolong Al-Fatihah harus pas sesuai kaidah tajwid. Tidak boleh salah. Kenapa? Surat Al-Fatihah adalah rukun. Salah satu huruf tidak sah sholatnya. Ya, kalau dia menyepelekan, tidak mau belajar. Adapun orang yang memang karena dia tidak pernah belajar, kemudian dia jauh dari majelis ilmu, maka ya dimaafkan. Tapi kalau ada majelis tahsin, ada tempat belajar tahsin, kok dia masa belajar Al-Fatihah aja harus pakai apa namanya waktu lama dan seterusnya. Akhirnya dia salah ketika mengucapkan Al-Fatihah. Akhirnya apa? Sholatnya tidak sah. Ini ngerikan sekali ya. Nah, kemudian yang kelima, alla yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan yaqsidu biha qat'al qiraah. Yang keempat ya, Yang Ustaz. kelima, Yang kelima, tidak berhenti lama atau sebentar dalam memutus bacaan. nah ya, tadi udah jelas ya, tidak boleh ya memutus bacaan. Kalau tadi kan karena apa namanya ada sesuatu yang harus dia lakukan. Ini dia sengaja putus. Tidak boleh ya, tidak boleh apa? Saktah. Ya, diam lama atau sebentar. Kemudian yang keenam, qira'atu kulli ayatiha wa minha al-basmalah. Membaca semua ayatnya termasuk basmalah. Nah, ya, membaca semua ayat yang termasuk basmalah. Ingat ya, bacaan Al-Fatihah tidak hanya dari sisi fikih kita bahas ya, tapi dari sisi qiraah. Kalau dari sisi fikih, Imam Syafi'i mengatakan basmalah bagian dari Al-Fatihah. Kalau dari sisi qiraah, ada memang riwayat-riwayat Al-Quran yang mengatakan bahwasanya basmalah bukanlah bagian dari Al-Fatihah. Kalau teman-teman pernah mendengarkan ya pembahasan Al-Fatihah
atau bacaan Al-Fatihah imam dari Maroko ya, Maroko atau Aljazair. Ya, mereka mengambil riwayat atau membaca Al-Qur'an dengan riwayat yang ya tidak memasukkan Al-Fatihah tidak memasukkan basmalah bagian dari Al-Fatihah. Sehingga apa? Tidak masalah. Kenapa? Bagi mereka ya, 7 ayat itu adalah ayat terakhir dibagi jadi 2. Jadi ayat pertama alhamdulillahirabbil alamin. Ini riwayat yang tersebar di sana. Adapun riwayat yang tersebar di Indonesia, riwayatnya Imam Hafiz an Asim, basmalah bagian dari Al-Fatihah. Gak boleh. Basmalah bagian dari Al-Fatihah, kemudian kita gak baca, gak sah nanti sholat. Kenapa? Riwayat Al-Quran yang kita baca memasukkan basmalah bagian dari Al-Fatihah. Bukan semata-mata karena kita ikut madhabnya Imam Syafi'i. Enggak. Ya. Tapi kenapa? Riwayat Al-Quran yang kita jadikan sebagai bacaan. Riwayat Imam Hafiz an Asim memasukkan Al-Fatihah sebagai masukkan basmalah sebagai bagian dari Al-Fatihah. Ya. Terkait dengan jahar atau sir, nah ini baru nanti masalah fikih. Ya. Kalau seperti di Arab Saudi atau di daerah Timur Tengah gitu ya, banyak kan mereka bermadhab Hambali, ya meskipun sama menggunakan Al-Quran riwayat Imam Hafiz an Asim, tapi apa? Mereka membacanya sir dan itu sah-sah saja. Yang penting dibaca. Ya. Adapun kalau di Indonesia atau di seperti Malaysia, Asia Tenggara lah, kebanyakan bermadhab Syafi'i, maka apa? Ya dibaca jahar. Ya. Jadi ya itu perbedaannya. Tapi harus dibaca. Tidak boleh di-skip, tidak boleh ya dibatin, harus dibaca. Ini ya untuk basmalah. Dan poin yang ketujuh, adamul lahni al-mukhilli bil ma'na. Tidaklah atau salah baca yang bisa merubah makna. Nah, tidak lahan atau salah baca yang bisa merubah makna. Contohnya apa? Ya, ya. Contohnya seorang membaca lahan yang bisa mengubah makna ada 3, teman-teman. 1, menambah huruf. 2, mengurangi huruf. 3, mengubah huruf. Menambah huruf contohnya, ya, misalnya di apa namanya, pada kata Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada kata iyyaka na'budu, budunya dibaca panjang seperti ada waw sukun. Nah, ini menambah huruf. Ini fatal. Kemudian ya, menambah huruf, menambah ya. Kalau tadi apa? Mengubah. Tadi menambah. Kemudian mengurangi contohnya. Ya, pada kata iyyaka na'budu dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tasdidnya hilang. Ini mengurangi huruf. Mengurangi huruf. Contoh ya, mengubah huruf. Ya, contohnya adalah pada kata ya yang menggunakan huruf ain diganti dengan ngain. Alhamdulillahirabbil alamin. Atau huruf ain diganti dengan hamzah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini mengubah huruf. Semuanya merusak makna dan semuanya membatalkan Al-Fatihah. Ya, baik. Itu contoh. Kemudian yang ke-8. Antakuna halatal qiyami fil fardhi. Membacanya dengan berdiri saat sholat fardu. Nah, membacanya harus berdiri. Ya, ketika sholat fardu. Sehingga orang yang masih bisa berdiri wajib berdiri. Nah, nanti kalau dia nggak bisa rukuk dengan berdiri, boleh sambil duduk. Sujud tidak bisa berdiri, boleh sambil duduk. Tapi kalau Al-Fatihah tidak boleh sambil duduk kalau dia masih bisa berdiri. Ya, karena syarat Al-Fatihah dibaca sambil berdiri untuk sholat fardu. Nah, yang ke-9, ayyusmi'a nafsahu al-qira'ata. Dirinya mendengarkan bacaannya. Nah, berarti apa? Tidak dibatin, harus umi-umi. Harus memperdengarkan bacaan kepada dirinya, minimal dirinya. Tidak harus kemudian tetangganya terganggu, tidak harus. Ya, ya. Kenapa? Yang wajib adalah dirinya. Yang harus diperdengarkan adalah dirinya.
Dan yang terakhir, alla yatakhallalaha dzikrun ajnabiyyun. Tidak menyela-nyelanya dengan zikir lainnya. Nah, contohnya ketika bersin seorang membaca Al-Fatihah, ya misalnya pada kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan bersin. Hashim misalnya. Kemudian apa? Alhamdulillah. Ya, enggak boleh. Ya, karena bacaan di luar Al-Fatihah di ayat itu. Ya. Tapi kalau dia misalnya bersinnya sebelum Al-Fatihah, ya, habis baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian apa bersin? Udah baca Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sah, karena apa? Itu ayatnya gitu. Ya, itu ayatnya. Ya, kalau dia nggak ada hubungannya sama ayat, nggak boleh menyela-nyelai dengan zikir yang lain meskipun itu kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya, thayyib. Ini terkait dengan syarat-syarat Al-Fatihah. Jadi harus dipenuhi syarat ini kalau kita pengen Al-Fatihah kita disebut qari atau apa bacaan Al-Fatihah kita bisa menyebabkan sah ya salat kita. Nah, kemudian terakhir ya, ini terakhir saya baca sendiri saja terkait dengan posisi tasydid di dalam surat Al-Fatihah. Biar apa pembahasan masalah Al-Fatihah selesai, nanti kita lanjut pada pembahasan yang lainnya. Ya. Di surat Al-Fatihah dikatakan oleh Syekh Salim Ibn Sumair rahimahullah taala tasdidatul Fatihati arba'a asyarata. Ya, tasdid dalam surat Al-Fatihah ada 14. Ini beliau sampai hitung. Kenapa beliau sampai dihitung? Karena kurang satu nggak sah Al-Fatihah. Satu, pada kata bismillah di atas selat. Dua, Ar-Rahman ya di atas ra. Fauqa artinya di atas. Yang ketiga, Ar-Rahim di atas ra. Alhamdulillah di atas lam jalalah. Rabbil alamin di atas ba. Ar-Rahmani di ayat yang ketiga di atas ra. Ar-Rahimi di atas ra. Yang kedelapan, Maliki Yaumiddini di atas dal. Ya kalau dia baca Maliki Yaumidin, Maliki Yaumidin, ya. Kemudian dalnya tasdidnya hilang, surat Al-Fatihahnya tidak sah. Kemudian nomor 9, Iyyaka na'budu di atas ya. Iyyaka nasta'in di atas ya. Ini juga sama. Dan ini yang paling sering ya, paling sering terjadi di masyarakat kita. Ya, yang ke-11, Ihdinas siratal mustaqim di atas shad. Siratal ladzina fawqal lam di atas lam. Yang ke-14 dan yang ke-14 an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin di atas dhad dan di atas ta. Sehingga tidak boleh dibaca waladdallin, dolin. Itu enggak boleh. Lamnya harus dimunculkan tasdidnya. Dolin. Bolin. Sehingga apa? Ketika membaca Al-Fatihah, ya guru-guru kami, ya guru-guru tahsin kami mengatakan harus agak sedikit dinaikkan. Waladdallin. Tidak boleh datar saja karena nanti seakan-akan menghilangkan huruf tasdid apa? Menghilangkan tasdid pada lam. Waladdallin. Nah, tasdidnya kemana? Ya, tasdidnya hilang. Maka dari itu ya ketika ya kita membaca Al-Fatihah, ya, upayakan tasdidnya apa? Ya, pada huruf lam dimunculkan dengan apa? Bacanya agak naik. Waladdallin. Bolin. Ini sebenarnya pembahasannya di tahsin ya, tapi nggak apa-apa. Karena apa ini beririsan dengan apa? Fikih. Tasdidnya harus muncul. Dari secara apa, bacaan juga harus benar. Tasdidnya harus dipelihara. Nah, tapi mungkin itu saja yang dapat kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Jazakumullah khairan kepada ikhwas sekalian. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas masalah waktu mengangkat tangan ketika sholat. Jadi tidak boleh sembarangan mengangkat tangan dalam sholat. Ada tempat-tempat yang disunahkan untuk mengangkat tangan di dalam sholat. Baik. Dan apa namanya? Ya, kalau kita sudah selesai pembahasan sholat, masuk di apa namanya bab berikutnya lebih pendek. Jadi ini sudah hampir 2/3 ya. Jadi mungkin ya sudah hampir selesai. Ya, semoga selesai beneran ya. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya mendapatkan manfaat ya, terutama untuk tanbih ya, memperbaiki ibadah kita, terutama ibadah-ibadah yang wajib. Dari ibadah yang wajib yang tentunya
menjadi pertanggungjawaban. Apalagi sholat yang dikatakan oleh Nabi SAW, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Itu amal ya pertama yang akan dihisab pada hari kiamat dari seorang. Nah, itu saja dapat kita bahas. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Akhru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya. Baik, kita sampai di sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan, monggo, teman. Ya, Iya, silakan monggo. Mas. Wih, terima kasih penjelasannya Ustadz. Mau bertanya tentang bacaan Al-Fatihah ketika kita menjadi makmum Ustadz. Ya, Itu teknis yang paling tepat seperti apa Ustadz? Terima kasih. baik. Kalau sholat sir, ulama sepakat ya. Semua makmum kalau sholat sir atau ketika bacaan imam sir, ya makmum juga wajib membaca Al-Fatihah. Apakah harus memperhatikan huruf-hurufnya? Iya, tidak ada perbedaannya. Kenapa? Itu berkaitan dengan haknya surat Al-Fatihah, syarat Al-Fatihah. Jadi nggak boleh sembarangan ya. Amin. Tidak boleh. Ya. Sehingga kalau misalnya kita masbuk nih dan tidak cukup waktunya untuk baca surat Al-Fatihah, gak usah ngebut. Ya, karena Pak itu udah ditanggung sama imam, itu urusannya imam. Karena Pak Ali imamu dhaminun kata Nabi. Imam itu yang menjamin. Jamin apa? Bacaan makmum. Tidak perlu kita ngebut-ngebut gitu ya. Baik. Jadi itu kalau sir. Kemudian kalau jahar. Kalau jahar ini makhlul khilaf bainal ulama. Apakah makmum tetap wajib membaca Al-Fatihah kalau sir? Kalau jahar. Baik. Dalam madhab Syafi'i jawabannya wajib tetap. Ini juga menjadi pendapatnya Syekh Ibnu Baz, pendapatnya Syekh Ibnu Taimin, dan beberapa ulama di dalam madhab Hambali, tapi di Saudi ya. Kenapa? Ya, karena ada satu ya hadis dari Nabi SAW, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca ya Fatihatil Kitab itu Al-Fatihah. Selain itu didukung dengan hadis sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya hadisnya umum ya. Baik Nabi salat sendiri atau salat berjamaah ya sama saja. Gak ada bedanya. Pokoknya kalau Nabi baca Al-Fatihah ketika salat ya kita ikut. Ini pendapat yang mengatakan ya tetap wajib. Pendapat yang lain mengatakan ada satu riwayat mengatakan ya karena para sahabat ini ribut gitu ya, suaranya mengganggu Nabi, kemudian Nabi mengatakan ya kalian tidak perlu, intinya tidak perlu baca Al-Fatihah begitu. Saya lupa persis ya apa namanya teks riwayatnya. Ala kulli hal ini khilaf muktabar. Artinya apa? Ini susah untuk di apa namanya cari ya apa namanya benang merahnya. Kenapa? Dalilnya kuat, sama-sama kuat. Sehingga sebagian ulama mengatakan silahkan ikuti pendapat yang paling ya menenangkan hati. Ya, tentunya dengan ilmu bukan hanya karena nafsu ya. Udahlah nggak baca Al-Fatihah aja enak gitu ya tinggal dengerin. Ala kulli hal kalau kami pribadi mengambil pendapat tetap baca sesuai dengan kemampuan ya. Sesuai dengan kemampuan yang mengingat apa? Isbat itu lebih diutamakan. Adanya perintah itu lebih didahulukan dibandingkan dengan nafsu. Ada kaidah dari para ulama, ya, sesuatu yang diisbat atau ditentukan atau diperintahkan itu lebih ya, kuat dari sisi dalil dibandingkan sesuatu yang dinafikan. Ya, dinafikan ya oke ada hadisnya. Tapi apa yang mengisbat itu juga banyak. Ya. Jadi kalau kita katakan seandainya orang itu baca ya tidak ada salahnya. Tapi kalau orang tidak baca ya bisa jadi dia salah gitu loh. Karena orang baca kan apa? Dia nanti kalau misalnya nggak wajib, ya dia paling jatuhnya sunnah. Gitu. Kalau dia nggak baca, ya kalau ternyata itu wajib gimana? Nah, itu kan jadi apa? Ya, jadi bermasalah gitu ya. Itu pendapat yang kami ambil seperti itu. Intinya, ya dalam hal ini kalau isbat itu lebih diutamakan dibandingkan nafi. Baik, itu saja Mas Rizky. Jadi silahkan ya ambil pendapat mana yang paling bukan yang paling enak, Bung, tapi mana yang paling menurut Mas Rizky mendekati dalil yang apa namanya lebih tenteram diamalkan. Ya tentunya ya bukan semata-mata karena hawa nafsu, tapi semata-mata karena kita ngaji.
Menurut saya seperti itu, dan faedah yang saya dapatkan dari guru-guru kami seperti itu. Cuma ya tidak menutup mata adanya khilaf di antara ulama, adanya perbedaan di antara ulama, sehingga tidak perlu ya menganggap tidak sah bacaan orang lain, gitu ya. Nah, kemudian menjadi sarana untuk berdebat, sarana untuk bertikai, tidak. Ya, jadi tujuannya untuk kita amalkan saja, begitu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Ya, Ustadz, sebelum kita tutup, mungkin saya ya, masih ada pertanyaan. ya, Semoga masih monggo. nyambung. Ya, Bagaimana hukumnya kita meringkas sholat sunnah? Contohnya kita meringkas sholat sunnah rawatib dengan sholat sunnah tahiyatul masjid, gitu Ustadz. diringkas Bagaimana maksudnya hukumnya? digabung atau gimana, Mas? Digabung, ya Mas, Oh ya, digabung. baik. Udah. Iya. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasul. Menggabungkan niat di dalam ya ibadah-ibadah sunnah boleh. Ya. Ya, adapun pembahasan tahiyatul masjid. Sebenarnya tahiyatul masjid itu kan eh, sholat 2 rakaat yang diperintahkan oleh Nabi sebelum orang duduk di dalam masjid. Ya. Jadi kalau dia sholat rawatib 2 rakaat ini sebenarnya dia sudah tahiyat. Artinya apa? Dia sudah melakukan ya, 2 rakaat untuk menghormati masjid. Meskipun kalau tidak dalam waktu sholat, kemudian dia niat untuk tahiyatul masjid, ya nggak apa-apa. Karena tidak ada sholat rawatib gitu. Sehingga kalau orang mau menggabungkan niat tahiyatul masjid dengan rawatib, tidak masalah. Ya, intinya apa? Jangan duduk sebelum kalian sholat 2 rakaat, kata Nabi dalam sebuah riwayat. Jadi kalau dia sudah sholat sunat rawatib, misalnya karena subuh, karena waktunya pendek ya, bentar lagi qomat, ini kalau dipisah, rawatib sendiri, tahiyatul masjid sendiri misalnya, wah telat nanti. Kita belum belum rawatib, baru tahiyatul masjid udah qomat. Nah, maka Pak boleh digabung jadi satu. Seperti itu ya. Jadi tidak masalah selain pembahasan apa? Niat-niat ibadah sunnah itu bisa digabung seperti puasa ya, puasa Senin Kamis digabung dengan puasa Ayyamul Bid misalnya karena di tanggal apa? 13, 14, 15 misalnya, atau misalnya ya puasa Kamis digabung dengan hari misalnya Asyura atau hari Arafah dan seterusnya, tidak masalah. Ya, misalnya puasa Syawal ya digabung dengan puasa Senin Kamis misalnya, tidak masalah. Dan para ulama mengatakan dia dapat dua-duanya, pahala dua-duanya gitu ya. Baik. Itu terkait dengan ya istilahnya ta'addud niat, bukan ta'addud istri, ta'addud niat ya. Ta'addud maksudnya apa? Dalam satu ibadah niatnya ada beberapa. Boleh. Kalau fardu yang nggak boleh. Kalau sholat fardu ya fardu saja. Ya, jangan campur sholat maghrib sama sholat isya misalnya gitu, nggak boleh. Makanya kalau fardu adanya jama, kalau sholat ya adanya jama ya. Kalau puasa juga nggak boleh sholat puasa Ramadan digabung dengan puasa yang lain. Nah, ini nggak boleh. Begitu. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair Ustaz. Mungkin bisa ditutup saja Ustaz. Baik, ya, jazakumullah khairan kepada ikhwan sekalian yang masih berkenan hadir pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bisa jadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi pemberat timbang amal kita besok pada hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita termasuk dalam apa yang dikatakan oleh Nabi, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan yang dia mencari ilmu pada jalan tersebut, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Meskipun kita tidak keluar jalan, kita menggunakan sarana Zoom, ya para ulama kontemporer mengatakan meskipun menggunakan Zoom, maka kita termasuk di antara orang yang menempuh jalan untuk belajar. Ya, mudah-mudahan ini bisa jadi ya cara mudah kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jazakumullah pamit khairan dulu ya. Ustaz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum.